Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Rizal dari kelompok 3 Praktikum Gerak Peluru. Di sini saya akan membahas tugas pendahuluan. Yang pertama, tunjukkan bahwa lintasan gerak peluru menyerupai parabola. Dinamakan gerak parabola karena lintasannya berbentuk parabola, bukan bergerak lurus. Contoh bentuk gerak ini dapat kita lihat pada gerakan bola pada saat dilemparkan, gerakan pada peluru meriam yang ditembakkan, gerakan pada benda yang dilemparkan pada pesawat, dan gerakan pada seseorang yang melompat maju. Contoh gambarnya ada di layar, bisa kita lihat. Gambar tersebut merupakan contoh gerak peluru atau proyektil yang menyerupai parabola. Dan soal yang kedua adalah bagaimana kecepatan dan percepatan proyektil atau peluru pada titik tertinggi. Mengapa? Ketinggian maksimum yang dicapai pada saat benda mencapai titik tertinggi pada sumbu Y. Pada ketinggian maksimum, kecepatan benda di titik tersebut ialah 0. Karena hanya pada percepatan pada arah partikel, maka pada arah vertikal, maka kecepatan pada arah horizontal adalah tetap atau sama dengan gerak vertikal proyektil adalah gerak suatu partikel selama jatuh bebas. Di sini percepatannya konstan sama dengan G. Dan saya juga akan membahas abstrak. Menentukan gerak proyektil merupakan permasalahan penting dalam sejarah perkembangan ilmu mekanika. Gerak proyektil adalah gerak suatu benda yang diberi kecepatan awal, kemudian menempuh lintasan yang arahnya sepenuhnya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi dan hambatan udara. Untuk mempermudah pemahaman peserta didik mengenai materi gerak proyektil, telah dibuat alat eksperimen gerak proyektil sederhana. Diharapkan alat ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang mudah diaplikasikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norfandeyani, NIM 1801312. Di sini saya akan membahas pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Pada praktikum gerak peluru F1, kita akan mempelajari gerak benda dalam satu dimensi dengan membahas terlebih dahulu gerak dua dimensi yang kemudian akan beralih ke hal yang lebih khusus dengan hanya melibatkan satu dimensi saja yang biasa ditinjau dari kecepatan, percepatan, dan perpindahan, serta gerak vertikal murni dari benda yang jatuh. Sebagai contoh adalah bola yang dilempar atau dipukul pada permainan baseball. Gerak parabola yang terjadi dikarenakan ketika benda dilemparkan akibat oleh beberapa faktor yang akan dipelajari dalam praktikum ini, dan juga hubungan antara faktor-faktor tersebut yang akan dibahas dalam praktikum ini, tinggi yang dicapai, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada rumusan masalah. Bagaimana cara kita mempelajari gerak peluru dari suatu benda. Yang ketiga, ada tujuan untuk mempelajari dan memahami gerak peluru dari suatu benda. Metode percobaan. Langkah pertama, buka link pad Projectile Mission Simulation. Lalu langkah kedua, klik lab seperti yang ditunjukkan pada gambar. Langkah ketiga, gunakan simulasi secara bebas agar terbiasa. Langkah 4, atur kondisi awal seperti yang ditunjukkan gambar. Sesuaikan dengan instruksi yang diberikan. Langkah kelima, untuk kecepatan awal, atur up masing-masing 5-30 meter per second. Untuk setiap kecepatan awal, tembak meriam dan arahkan alat ukur yang ditunjukkan di bawah ini pada posisi akhir proyektil setelah
proyektil ditembakkan. Langkah ke-6, catat data yang diperoleh pada tab 1 berikut. Dasar teori. Gerak proyektil didefinisikan sebagai gerak suatu benda yang diberikan kecepatan awal, kemudian menempuh lintasan yang arahnya sepenuhnya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Pada sumbu vertikal dan hambatan udara, pada sumbu horizontal, gerak seperti ini banyak dijumpai pada objek-objek yang ditembakkan atau dilontarkan dari tanah ke udara ataupun sebaliknya. Dalam gerak peluru, gerak pada bidang horizontal dan vertikal tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, dalam analisisnya dilakukan secara terpisah. Pertama, kita tentukan sudutnya yaitu 50 derajat dan masanya 5 kg, diameternya 0,2 meter, percepatan gravitasinya adalah 9,8, dan kita mulai dari kecepatannya itu 5 meter per second. Lalu kita tembak, lalu kita mengukur menggunakan ini, dan hasilnya lalu kita gunakan lagi kecepatannya dengan 10 meter per second. Lalu kita tembak, lalu kita ukur. Setelah itu kita tambah lagi kecepatannya menjadi 15 meter per second. Lalu kita tembak, lalu kita ukur. Lalu kita tambah lagi kecepatannya menjadi 20 meter per second. Lalu kita tembak, kecilkan agar bisa terlihat. Hasilnya, lalu kita tambah lagi kecepatannya menjadi 25 meter per second. Kita tembak, kita ukur lagi. Lalu kita gunakan kecepatannya lagi menjadi 30 meter per second. Lalu kita tembak. Kita ukur. Dan inilah hasilnya, dan dilakukan secara berulang terhadap sudut 60. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Arya Kulamul Alam. Saya dari kelompok 3, NIM 19011083. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan, yaitu pada praktikum kali ini yaitu graf parabola, di mana hasil yang didapatkan pada praktikum kali ini yang pertama pada tabel 1 yaitu sudut 50 derajat dengan initial speed 5, didapatkan jarak seperti ini yang ada di tabel. Pada jarak 10, pada jarak 15, 20, 25, dan 30. Dan pada sudut 60 derajat didapatkan hasil seperti ini pada kecepatan 5, 10, 15, 20, dan 25, 30. Dan pada sudut tabel ketiga yaitu sudut 70 derajat, kami mendapatkan hasil seperti ini pada kecepatan initial speed atau kecepatan awal 5, 10, 15, 20, 25, 30. Kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu percobaan kali ini menentukan harga, time, dan range dengan kecepatan yang sudah ditentukan yaitu 6 sampai 30, 5 sampai 30
kon kuadrat dengan sudut 50, 60, 70 derajat, serta massa dari bola 5 kg dan diameter 0,2 meter. Durasi lamanya bola di udara terdapat pada graf vertikalnya. Dengan kata lain, durasi lamanya bola dipengaruhi oleh gravitasi atau 9G, di mana pada persamaan V dan T berbanding lurus dapat diartikan bahwa semakin besar V, maka semakin besar pula T-nya. Pada saat kecepatan awal berubah, nilai jangkauan atau range juga ikut berubah, di mana semakin besar kecepatannya, maka semakin besar juga nilai jangkauannya. Dan juga semakin kecil sudut elevasinya, maka akan semakin jauh juga jangkauannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah dari percobaan praktikum ini dapat disimpulkan bahwa gerak proyektil didefinisikan sebagai gerak suatu benda yang diberi kecepatan awal, kemudian menempuh lintasan yang arahnya sepenuhnya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi pada sumbu vertikal dan hambatan udara pada sumbu horizontal. Adapun hubungan antara waktu peluru di udara dengan kecepatan awal, yaitu berbanding lurus, di mana semakin besar kecepatan maka semakin besar pula waktu peluru di udara. Sarannya adalah diharapkan saat melakukan perancangan data-data untuk percobaan dilakukan dengan teliti agar hal yang diperoleh sesuai, dan pada saat melakukan percobaan agar lebih memperhatikan dengan teliti data-data yang telah dihasilkan. Sekian dari saya, terima kasih.